Kalau saya diminta untuk bercerita tentang Zaini, tentang karyanya tentu saya harus kembali ke sejarah ya. Bagaimana Zaini dikenal sebagai guru di sebuah perguruan tinggi yang dulu namanya Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Nah, tahun 67 ketika tim diresmikan oleh Ali Sadikin sebagai Pusat Kesenian Jakarta yang memberikan fasilitas pada seniman untuk berkumpul, untuk berkarya. Kemudian komitmennya adalah bukan hanya membangun fasilitas sebagai pusat kesenian, tetapi di situ juga diperlukan adanya sebuah badan yang mengelola dan juga menjadi mitra yang dianggap bisa memberikan arah pada perkembangan seni rupa di Jakarta. Dibangunlah Dewan Kesenian Jakarta. Kan? Jadi sebetulnya native and title dari Taman Ismail Marzuki itu ada 3. Akademi Jakarta, kemudian ada Dewan Kesenian Jakarta, dan ada proyek regenerasi senimannya yaitu Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Nah, saya ketemu sama Zaini di sekolah ini, walaupun saya bukan angkatan pertama, guru-guru yang dianggap menjadi sangat penting ada di sekolah itu adalah ketiga orang ini membangun Akademi Seni Rupa. Karena pasti sudah ada pengalaman dari kawan-kawan di DKJ yang pada waktu itu menentukan bahwa Balai Budaya ini menjadi bagian dari jejaring mereka pastinya. Tradisi mereka ada dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan yang bersifat, saya ingin mengatakan itu bersifat bebas, barangkali arti yang lebih penting merdeka mungkin ya. Bersifat merdeka yang mereka sudah memberikan itu ketika mereka mendidik beberapa anak-anak muda yang mau jadi seniman di Balai Budaya. Kalau mau dilihat dari ketiga orang ini dengan karakternya masing-masing sebagai seniman yang dengan jiwa merdekanya itu, mereka juga mempertimbangkan bagaimana membawa potensi ini ke dalam sebuah program pendidikan, taruhlah kurikulum kalau mau kerennya, dan seperti apa bentuknya. Jadi pada waktu itu saya masuk sudah dengan tiga mata kuliah yang tiga-tiganya menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai ruang di mana mereka memperkenalkan daya cipta ini kepada mahasiswanya ya. Daya ciptanya kepada mahasiswanya. Yang pertama diajak keluar, yang kedua di dalam kelas, yang ketiga kalau tidak salah sketsa ya. Kalau keluar itu menggambar bebas, you can just relate yourself to the nature. Mereka akan lihat gitu ke beberapa tempat ya yang punya karakter ruang dan masa. Masa dalam artian interaksi dengan orang. Ke Ragunan, ke pasar, ke gunung dan ke laut. Ke gunung dan ke laut. Kalibaru. Dilepas lah kayak apa gitu. Duduk, pulang bawa karya, kasih lihat mereka gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, terserah ininya gitu. Tapi pada waktu itu kan mahasiswanya sangat sedikit. Kami cuman berapa ya, 12 orang, tambah mereka yang ada di sana hanya waktu itu 8, 20, mungkin 20-an lebih lah. Satu bus bisa, itu bus besar itu. Nah,
Ketiga orang ini masing-masing memberikan asistensi ya, memberikan asistensi pada kami sesuai dengan karya di mana dia dibuat, namanya di Puncak, di Pasar, di Ragunan, dengan ini yang berbeda-beda. Dengan saya ingat kalau Nasar selalu ingin melihat kawan-kawan itu yang tidak diajarkan medium, lu pakai warna aja. Jadi dia sebetulnya dari awal sudah memperkenalkan warna itu penting. Walaupun kita diajar bikin sketsa gitu. Di warna itu penting. Kalau OE lebih kepada mungkin keasikan ya. Kayak kita ngeliat karya OE lah asik banget kan gitu. Udah kayak apa? Wasili kemana-mana gitu ya. Tapi terstruktur. Jadi dia melihat dia paham pada format gitu. Format kalau lihat lukisan OE yang formatnya horizontal sama formatnya vertikal, kita bisa lihat bagaimana dia melaksanakan seluruh garis dan bentuknya. Sangat berbeda. Mau dilihat ya. Dia paham. Jadi dia orang yang sangat mengerti, dia lebih rasional tetapi mengizinkan seluruh imajinasi bekerja gitu. Itu OE itu. Di antara bertiga ini yang paling rasional tuh OE. Makanya yang membaca tuh dia. Gitu. Kalau Zaini rasa kali ya kalau di Zaini tuh. Kita sendiri bertanya-tanya tuh. Rasa itu maksudnya apa ya Pak ya? Rasa. Alam itu membuat kamu merasakan. Gimana maksudnya Pak? Kalau kamu ke Ragunan kan lain. Melihat semuanya, rasanya, kalau ke ini, kalau jadi soft. Dari mereka bertiga barangkali Zaini lah yang paling ini ya. Yang paling tidak banyak bicara, suruh dia mengulang kembali dan terus bekerja. Satu-satu yang pernah saya dengar dia bicara di karya kawan saya, kesadaran pada komposisi. Pernah dengar Zaini mengatakan itu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kesadaran pada komposisi. Bukan ini loh, bukan OE, bukan Nasar. Dia nggak pernah, walaupun kita melihat dia asik dengan garisnya ya, tapi kesadaran pada komposisi itu menguatkan menguatkan dan menajamkan seluruh spontanitas kita berkarya katanya. Sebetulnya mereka semua ini kan bisa kita lihat bahwa basis mereka mengajar itu jiwa merdeka gitu. Itu dulu ya, itu dulu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana itu apa namanya? Bukan disampaikan, tapi bagaimana itu menjadi bagian yang harus menjadi jiwa setiap mahasiswanya ketika mereka membuat tugas-tugas yang diberikan. Seperti saya tidak pernah mendengar bahwa kita sekarang mau pergi ke Kali Baru, yang kamu harus bikin adalah ini. Nggak ada, itu nggak ada. Pergi, menghadapi, bekerja, kembali, asistensi, ada yang mengerti, ada yang tidak. Seperti saya baru mengerti sesudah saya tidak lagi ada di situ, luar biasa. Tapi menurut aku tidak banyak sekarang pengajar-pengajar yang mengajar dengan basis itu, jiwa yang merdeka. Ya.
Kalau kita lihat bagaimana Nasar mengajar di lukis, kita bisa melihat bagaimana dia dia mengajar itu seperti membuat kisah gitu ya. Mengajarkan kisah mamanya gini. Jadi model itu dengan baju seperti ini gitu. Jadi menggambar ya. Terus nanti dia bilang baju itu sama kau bagaimana rasanya. Ya hampir mereka bertiga itu semua tuh soal rasa, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Zaini juga mengajarkan rasa itu barangkali lebih banyak pada garis dan ruang gitu, ya, atau garis dan ruang dan bentuk yang kita lihat. Bagaimana kita menatanya di dalam sebuah imajinasi bidang yang buat dia tugas-tugas yang diberikan itu mungkin membuat mahasiswanya mengerti ya. Bagaimana rasa melihat tumpukan massa di puncak, tumpukan gerak di pasar yang berseliweran, itu nggak ada orang lain yang bisa mengajar seperti itu. Yang membuat anak-anak ini mengerti sebetulnya yang mesti dilihat itu apa dan yang mesti dirasakan itu apa. Sehingga dia menjadi kekuatan daya ya untuk mengekspresikan kembali. Nah, saya ingat dia selalu mengatakan kepada saya, coba kamu belajar pergi bikin karya di studio patung, gambar kamu ini sama sekali semuanya menjadi padat. Maksudnya apa ya padatnya? Saya nggak ngerti ya. Karena aku suka bikin gitu. Jadi udah ada bentuk pun itu menjadi hitam semua kan. Kadang-kadang pakai arang. Baru saya mengerti apa sih maksudnya massa itu. Yang membedakan dia dengan lukis ya itulah. Kalau di patung kita mengerti massa dan ruang, kalau di lukis kita mengerti warna dan bentuk dan garis gitu. Elemen-elemen yang paling mendasar lu mengerti sesudah mereka mengajar itu dengan cara mereka memberikan asistensi ya. Seperti pentingnya line yang ditetapkan. Kalau menurut Zaini, menggores itu adalah sebuah keputusan. Jadi menggores itu sebuah keputusan. Dari mana datang keputusan itu? Bagaimana kita memandang itu dan menjadi rasa, mengalaminya. Itu apa sih, mereka tuh bertiga mengajarkan hal-hal yang sangat filosofis ya. Mungkin ya, hal-hal yang sangat filosofis yang dibungkus menjadi sebuah daya untuk mencipta. Untuk berasosiasi terhadap alam, terhadap pasar, terhadap gunung. Dengan rasa merdeka memandang itu, kau akan ketemu ketiga orang ini dengan jiwa merdeka itu. Bayangkan saja kalau umpamanya seorang seniman yang tidak mampu melakukan itu, kita akan lihat dia akan mandek aja. Karena untuk bisa melihat itu dengan perbedaan waktu dan tempat, ketika kita tidak membuka diri kita, allowing us to be interrelated with the subject, katakanlah mereka subjek juga gitu kan. Nah, you don't get anything. Jadi menurut saya tuh 3 orang itu memang seharusnya mendapat penghargaan setinggi-tingginya dari IKJ.